Dia penuh kejutan. Dan ini adalah tahun kejutan Tuhan dalam hidup Anda. Dan Anda melihat beberapa hal, kemana keuangan akan datang, kemana ini akan pergi, sudut mana, kemana saya mendapatkan ini. Saya sudah merencanakannya dan itu sudah di jalan, itu sudah datang, itu akan dikirim, ditandatangani dan disegel. Kamu tidak perlu khawatir, kamu harus mulai memuji aku. Kamu harus mulai memuji aku. Haleluya. Saya ingin bicara tentang kekuatan misterius perubahan rupa hari ini. Kita bicara tentang pengalaman pelataran dalam. Pengalaman pelataran dalam. Saya selalu bicara tentang jadilah seorang Kristen di pelataran dalam. Bukan pelataran luar, bukan pagar. Tidak hidup di pagar dunia. Semakin Anda berada di pagar, semakin Anda rentan terhadap perjuangan, peperangan, serangan, dan kekalahan musuh. Itu jarang terjadi. Kebanyakan orang Kristen, kebanyakan orang menghidupi kekristenan mereka dengan pagar. Dunia ada di sana dan mereka berada di pagar dan Anda melihat perjuangan sepanjang waktu. Tetapi semakin Anda pergi ke pelataran dalam, musuh tidak dapat menjangkau Anda. Dia tidak bisa mencapai pikiran Anda. Dia tidak bisa menjangkau jiwa Anda dengan mudah. Semakin dekat Anda dengan ruang tahta, semakin dekat Anda dengan pelataran dalam, sesuatu mulai berubah dalam hidup Anda. Bukan berarti iblis tidak mengejar Anda, tapi artinya kuasa Tuhan yang ada di dalam diri Anda lebih besar dari yang ada di dunia ini. Ya, tetapi Anda harus meningkatkan kekuatan yang ada di dalam diri. Tidak bisa penuh dengan diri Anda sendiri, penuh dengan dunia, dan kemudian mendeklarasikan firman, itu tidak masuk akal. Tetapi ketika Anda mulai benar-benar tenggelam dalam firman, ketika tenggelam dalam hadirat, ada sesuatu yang berubah. Hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang lebih besar daripada pelataran dalam. Ya, ada sesuatu yang lebih besar dari ruang tahta. Ada sesuatu yang akan mengubah seluruh penampilan Anda, DNA Anda, kapasitas otak Anda, bagaimana Anda melihat, memandang sesuatu, semuanya. Ini adalah perubahan rupa. Dan saya ingin mulai memberikan definisi saya tentang perubahan rupa, transformasi dan metamorfik kekuatan kemuliaan Tuhan untuk mengubah manusia secara supranatural menjadi keadaan spiritual dalam bentuk dan penampilan. Manifestasi kemuliaan Tuhan di atas bejana duniawi dan fisik yang akan menyelesaikan perubahan total dalam penampilan. Itu mengubah Anda, itu mengubah penampilan Anda, itu mengubah cara Anda bertindak, itu mengubah keberadaan fisik Anda. Kita melihat ini dalam Matius 17, pasal 17, Markus 9, Lukas 9. Kita melihatnya dalam 3 Injil. Dan saya ingin mulai membacanya, Matius 17 ayat 1-8. Dan saya ingin memberi Anda beberapa pengalaman perubahan rupa yang telah saya lihat dalam hidup saya. Yang sepenuhnya mengubah pemikiran saya tentang tempat tinggal Roh Kudus. Tempat tinggal Tuhan. Ada kunjungan Tuhan, ada wahyu Tuhan, ada kediaman Tuhan. Wahyu, banyak orang Kristen bahkan di pelataran luar mereka menerima wahyu. Tapi di pelataran dalam Anda menerima unduhan, impartasi. Benar? Jadi di pelataran luar orang Kristen masih masuk dan keluar. Dan mereka menerima wahyu. Kemudian kunjungan. Banyak orang menerima kunjungan. Itu sangat kuat kunjungan itu. Tapi kemudian ada tingkat yang tinggi di atas dan di luar. Ini tempat tinggal. Saat Anda berjalan di pelataran dalam, kemanapun Anda pergi, hadirat dan kemuliaan Tuhan menyertai Anda. Dan ada beberapa pengkhotbah yang hidup seperti itu. Dan kemanapun mereka pergi, ada kebangunan rohani. Kemanapun mereka pergi, ada pertobatan. Kemanapun mereka pergi, ada transformasi iklim budaya. Dan Tuhan ingin berjalan di tingkat tempat tinggal seperti itu dalam hidup kita. Ada begitu banyak orang di kebaktian dewasa muda, mereka sangat khawatir dengan keadaan emosi kita. Emosi mengambil begitu banyak pengaruh secara mental dari Anda. Dan jika Anda tidak menjaga penyembuhan batin Anda, sisa hidup Anda akan begitu sibuk dan menghabiskan energi dalam siapa Anda,
dan hubungan Anda dengan orang lain, dan Anda akan membuang banyak waktu. Jadi Tuhan ingin kita datang ke tempat yang sehat secara emosional dan spiritual dan fisik. Jadi kita bisa berjalan dalam kekuatan dan tujuan supranaturalnya tanpa menghabiskan terlalu banyak bangunan secara mental di semua arena beracun itu. Dan hal-hal itu merampok Anda selama beberapa dekade, bertahun-tahun dalam hidup Anda. Hubungan benar-benar dapat merampok. Dan di sini kita melihat dalam Matius 17 ayat 1-8, bahkan tingkat tempat tinggal yang baru, tingkat yang lebih dalam, fase baru yang dialami Yesus Kristus, dan kita akan membacanya setelah Keluaran. Dari Keluaran tentang Musa, karena banyak sekali persamaan. Tapi izinkan saya membacakannya, Matius 17 ayat 1-8. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Jadi saudara, katakan amin. Amin. Haleluya. Katakan, biarlah terjadi padaku Tuhan. Aku ingin berubah rupa di hadapan-Mu Yesus. Dan aku ingin menjadi seperti-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Jadi apa yang kita baca adalah firman Tuhan yang luar biasa kuat, yang saya lepaskan atas Anda dalam nama Yesus Kristus. Kita melihat Yesus bahkan 100% manusia, 100% Tuhan, mengalami perubahan rupa karena perjumpaannya yang mendalam dengan Bapa. Dan yang terjadi dalam perubahan rupa adalah metamorfosis. Apa yang terjadi di sini yang kita lihat dalam perubahan rupa adalah adanya dimensi yang berbeda. Ada dimensi berbeda di luar pemahaman Anda dan saya. Faktanya, ketika Anda melalui peperangan, Anda terlibat dengan musuh dalam dimensi iblis. Ada dimensi musuh yang berbeda. Jadi setiap kali kita berbicara tentang peperangan, kita berbicara tentang perang supranatural. Anda terlibat dengan makhluk gaib. Inilah sebabnya mengapa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Tapi kabar baiknya adalah Anda terlibat dengan dimensi yang berbeda dengan iblis dan bergulat dengannya. Dan senjata perang kita tidak di dunia, benar? Karena senjata duniawi tidak bisa bekerja di alam roh, di dimensi yang berbeda. Anda tidak dapat mengambil senapan mesin dan mencoba membunuh pangeran kekuatan udara. Tidak bisa. Tetapi Anda memiliki pedang roh, yaitu firman Tuhan. Ini adalah supranatural. Firman Tuhan memiliki kekuatan supranatural. Anda dapat mengalahkan kekuatan pangeran kekuatan udara dengan pernyataan Anda tentang firman Tuhan. Ini sangat dahsyat karena Anda memiliki kekuatan ini sehingga Anda dapat mengucapkan kata sandi dari firman Tuhan dan Anda dapat menyebabkan suasana berubah. Namun di sisi lain kita sedang menuju ke dimensi yang berbeda, dimensi alam Tuhan, alam surga, alam kesucian dan kekuasaan Tuhan. Ketika Anda melihat tempat itu, ketika Anda mulai menuju tempat itu, apa yang mulai terjadi pada Anda? Anda mulai
Berubah rupa terkadang tidak serta-merta terjadi, tapi itu terjadi seperti metamorfosis di saat Anda menyerah pada proses. Anda lihat, kita semua ingin berubah rupa. Begitu saja, dan semua dosa, semua sampah dunia pergi dari kita, semua keduniawian. Tapi kadang-kadang atau sebagian besar waktu itu adalah proses yang menghasilkan. Proses yang menghasilkan. Saya ingat bertahun-tahun lalu ketika saya baru percaya. Saya masih berantakan saat itu. Sebagai orang baru percaya, saya katakan berkali-kali saya adalah keranjang. Dan saya adalah seorang Kristen yang sangat duniawi. Saya ingat orang-orang ingin saya mengasuh anak remaja mereka dan remaja tidak pernah ingin kembali ke rumah. Mengapa? Karena saya biasa membawa mereka ke Miami. Saya tinggal di Florida untuk nonton konser rock. Dan mereka berkata, Isik sangat menyenangkan. Kami tidak ingin pulang. Kami mendapatkan permen di meja dan sarapan makan siang dan makan malam. Mereka makan pizza dan keripik kentang dan apapun yang mereka inginkan. Dan kemudian saya bersihkan. Tuhan membersihkan saya juga. Saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saat itu seorang pengkhotbah mengundang saya ke rumahnya bersama istrinya dan saya pergi dan dia mulai bicara dalam bahasa roh dan bahasa roh ini keluar kepada saya dalam bahasa Turki. Bahasa ibu saya. Dan saya langsung kepenuhan dalam roh. Karena saya belum pernah mendengar sesuatu yang kuat. Dia mengatakan semua dosa-dosa saya dalam bahasa ibu saya, bahasa Turki. Dan itu adalah titik balik dalam hidup saya. Itu adalah perubahan rupa saya. Tapi apa yang terjadi? Tuhan membersihkan saya sejak saat itu dan saya menjadi benar sendiri. Itulah yang Anda harus perhatikan. Ketika kita lebih bersih, kita juga bisa menjadi orang munafik yang baik, benar sendiri. Dan kebenaran kita sendiri adalah kain kotor. Jadi saya mulai seperti, saya bersih Anda tidak. Saya sangat suci. Saya seperti Henokh, siap untuk diangkat ke surga. Dan seluruh gereja pergi ke neraka. Anda tahu orang-orang Kristen itu kan, saya salah satu dari mereka. Dan gaya berpakaian saya juga berubah. Bicara saya berubah, saya menjadi fasih berbahasa Kristen. Saya sangat fasih berbahasa Kristen dan saya bisa menipu semua orang di sekitar saya. Dan saya sangat baik dalam hal itu sampai beberapa tahun yang lalu. Jadi saya mulai berbicara Kristen dan adil dalam hati saya, menilai bahwa semua orang tidak sesuci saya. Dan apa yang terjadi suatu hari? Seorang wanita datang ke gereja dan dia selalu mengenakan gaun tabung. Gaun tabung yang tidak membutuhkan banyak kain untuk membuatnya. Jadi dia memakai gaun tabung dan dimanapun saya duduk, dia selalu berusaha untuk duduk di depan saya. Dan dia sangat mengganggu saya. Setiap ibadah dia selalu menggunakan gaun tabung yang berwarna-warni. Ada warna hijau, merah muda. Dia punya lusinan gaun tabung seperti itu. Dan dengan sepatu hak tinggi 6 inci itu. Dia selalu datang dan duduk di depan saya sepanjang waktu. Saya tidak menentang sepatu hak tinggi 6 inci, ya. Saya hanya ingin Anda tahu. Tapi dia tidak terlihat sangat suci. Seperti saya terlihat sangat suci. Dan dia biasa duduk di depan saya dan selama ibadah dia seperti ini. Haleluya, puji Tuhan. Rasanya gaun itu akan jatuh kapan saja. Jadi saya sangat khawatir dengan tindakannya. Setiap saya menyembah, saya memperhatikannya. Saya melihat betapa tercela dan celakanya wanita itu. Tapi setahun yang lalu saya lebih buruk darinya. Tapi saya lupa. Saya sangat suci dan semua orang harus suci seperti saya. Jadi saya pergi ke rumah pendeta saya masih pergi ke sana untuk konseling. Jelas saya masih punya masalah. Sekarang saya tidak memilikinya. Itu sudah lama sekali. Dan saya masih dalam tahap konstruksi. Jadi ketika saya pergi ke rumahnya di akhir sesi konseling kami, saya bertanya, bagaimana dengan wanita itu? Apa pendeta tidak memiliki kebijakan apapun di gereja tentang aturan berpakaian? Orang tidak bisa begitu saja seperti dia. Wanita mana yang kamu bicarakan? Saya jawab, Pak Pendeta, Anda tahu wanita mana yang saya bicarakan? Dia selalu duduk di depan saya dengan gaun tabung dan melompat-lompat yang disebut menyembah Yesus dalam kemalangannya. Menyembah dalam kemalangannya. Dan dia berkata, andai kata kamu tahu dari mana dia berasal,
kamu akan berterima kasih pada Tuhan dia ada di gereja. Ini yang dikatakannya, tapi saya tidak menerimanya. Saya pulang ke rumah, saya mengambil Alkitab saya. Dan saya pulang dan keesokan harinya di kebaktian gereja lain, saya sedang berbicara dengan seseorang. Dan dia datang mencoba bicara dengan kami dan saya mengabaikannya. Dan ketika saya mengabaikannya sepanjang waktu dia berdiri di sana, saya mengabaikannya seolah-olah dia tidak ada di sana. Dan saya pulang, saya menyiapkan makanan untuk pengerja. Saya melakukan kebiasaan saya. Dan saat saya sedang mencuci piring, saya ingat wastafel itu penuh dengan piring. Tiba-tiba menjadi terlihat sangat jelek. Wastafel mulai terisi air. Tidak ada air yang mengalir, tapi mulai muncul dari tanah. Dan saya tidak tahu apa itu, tapi ada sesuatu di sana. Dan baunya itu, saya ingin beritahu Anda, saya dari Timur Tengah. Saya memiliki perut yang sangat-sangat kuat. Sangat sulit untuk membalikkan perut saya. Tapi saya mulai seperti, itu sangat buruk baunya. Dan saya meletakkan garpu di tangan saya, dan saya mencoba untuk mendapatkan apapun yang menyumbat tempat itu. Dan ketika saya mengeluarkan benda itu, saya masih ingat sampai sekarang. Itu adalah tikus kecil yang mati dengan rambut di atasnya. Sangat menjijikan. Sampai hari ini saya ingat baunya. Dan Tuhan bicara pada saya, ini adalah hatimu. Saya melihat benda itu. Dia berkata, ini adalah pembenaran dirimu di lubang hidungku. Dan segera saya tahu apa yang dia bicarakan. Dan saya tersungkur di lantai dapur. Dan saya menyesali pembenaran diri, legalisme dan semangat keagamaan saya. Dia berkata, ya, aku melakukan pekerjaan dalam dirinya. Dan dia mencari aku dengan sepenuh hati. Tapi apa yang ada dalam dirimu adalah bagian yang menjijikan di lubang hidungku. Jadi seluruh pandangan saya berubah setelah pengalaman pertobatan itu. Tapi apa yang terjadi pada wanita itu? Dalam 1 tahun dia berubah rupa menjadi serupa dengan Yesus Kristus di depan mata saya. Jika Anda melihatnya hari ini, dia tampak seperti malaikat Tuhan karena dia menyerah pada proses. Terlepas dari pandangan menghakimi dan kritis dari orang lain. Dia terus datang ke gereja dan tidak ada yang memberitahu dia. Dan ada saat-saat dengan kasus yang berbeda ketika orang-orang tunduk pada proses pemuridan kita. Kita bicara kepada orang-orang, tapi ada waktunya untuk segalanya. Ya, kita tidak membersihkan ikan sebelum menangkap ikan. Kita mencintai ikan sebelum kita menangkap ikan. Tapi terkadang kita ingin membersihkan semua orang dan kemudian hati kita seperti benda menjijikkan yang keluar dari wastafel. Dan Tuhan berkata, aku benci pembenaran dirimu sendiri. Jadi apa yang terjadi di sini dalam perubahan rupa bahwa kita semua sedang dalam proses metamorfosis. Kita semua berjuang dalam kepompong kecil kita dengan cara yang berbeda-beda. Dan kita tidak mengerti perjuangan orang lain di sebelah kita. Karena kita begitu baik dalam satu hal dan orang lain gagal dalam hal lain. Kita tidak memahami proses perubahan rupa. Kita tidak mengerti. Kita memberitahu orang-orang kita tidak buta. Mengapa kamu buta? Dan sementara kita tuli. Ketika kita tidak tuli, kita memberitahu orang-orang mengapa Anda bisu. Kita tidak mengerti karena kita semua buta, semua lumpuh, kita semua cacat. Jadi kita bisa menggunakan tangan Tuhan dan kita bisa disembuhkan dan dipulihkan untuk kemuliaannya. Kita tidak mengerti. Dan kita berpikir bahwa ketika kita menaklukkan gunung kita, semua orang harus menaklukkan gunung kita. Tapi gunungmu dan gunungku dan gunung si anu itu berbeda. Dan kita mulai menunjuk jari. Dan Tuhan
memberitahu saya untuk memberitahu Anda bahwa saya merasa sangat kuat di hati saya bahwa setiap perjuangan yang Anda lalui, setiap kegagalan, setiap sakit hati dan air mata yang Anda tumpahkan adalah proses metamorfosis Anda. Tuhan sedang menciptakan segala sesuatu di sekitar Anda, menyerahkan Anda sedemikian rupa, sehingga Anda akan menyerah pada prosesnya dan pada akhirnya Anda akan diubah rupa. Dan ketika itu menjadi yang paling sulit, ketika itu menjadi begitu di luar kemampuan Anda untuk melakukannya lagi, berjuanglah melawannya lagi, apapun perjuangannya. Dan Tuhan berkata, serahkan pada proses, tunduk pada proses, menyerah pada kuasa Roh Kudus dalam hidup Anda, sehingga Anda dapat keluar sebagai kupu-kupu pada akhirnya. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan kekuatannya. Anda tidak dapat membuat perubahan rupa Anda terjadi. Namun dalam prosesnya, yang terjadi adalah Anda menyerah pada Roh Kudus, menyerah pada proses. Apa yang terjadi adalah Anda mulai semakin jauh dan semakin jauh dan semakin jauh dari diri lama Anda. Ke titik di mana diri lama Anda menjadi begitu jauh sehingga tidak dapat dikenali lagi. Saya tahu wanita-wanita yang keluar dari prostitusi seperti itu. Mereka tidur dengan ribuan pria. Ada seorang gadis, usianya 12 tahun, ibunya menjualnya ke tempat pelacuran. Di usia 27 tahun, kami membawanya kepada Kristus. 15 tahun, 365 hari, hitunglah. Tetapi sekarang pernikahannya bahagia dengan 3 anak dan melayani Kristus karena penyerahan yang dia serahkan ke dalam perubahan rupa. Dan dia terlihat sangat suci. Tuhan menjadikannya seperti perawan. Bagaimana Tuhan melakukannya? Perubahan rupa. Bagaimana seseorang setelah tidur dengan ribuan pria dapat menjadi begitu murni sehingga seorang wanita yang berasal dari keluarga Kristen duduk di bangku setelah bertahun-tahun dan tidak pernah tunduk pada kemajuan dapat terlihat lebih menyedihkan, lebih seperti pelacur daripada dia dalam perzinahannya dengan setan agama. Ini mencengangkan. Disinilah dalam perubahan rupa Tuhan membuat perbedaan. Siapa yang datang kepadanya dan siapa yang tidak. Dan ingat, Petrus berkata, Tuhan betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. Beberapa orang akan melihat perubahan rupa Anda selalu dengan mata duniawi. Dia ada di sana tapi tidak memahaminya. Dia ada di sana tapi dia tidak mengerti. Beberapa orang akan melihat Anda dan mereka akan berpikir Anda berada dalam aliran sesat. Beberapa orang akan berpikir Anda di bawah mantra. Beberapa orang akan berpikir siapa yang peduli. Ketika Anda mendapatkan metamorfosis Anda, ketika Anda berada di sisi lain, dan ketika Anda terlihat seperti Yesus, bertindak seperti Yesus, bicara seperti Yesus, mengasihi seperti Yesus, berbelas kasih kepada orang-orang seperti Yesus, siapa yang peduli? Karena Anda menjadi pengubah dunia bagi Yesus Kristus. Manusia yang berpikiran duniawi tidak akan pernah mendapatkannya. Hal-hal yang saleh akan terlihat bodoh. Bodoh bagi seorang manusia selalu mencari logika di balik segalanya. Mungkin hari ini pikiran analitis Anda menghalangi overthinking Anda di situ. Dan Anda mencoba untuk mencari tahu tentang Tuhan. Sementara dia berkata, kamu tidak dapat memahami aku. Kamu harus datang padaku. Kamu harus menyerah kepadaku. Biarkan aku melakukannya. Yang perlu kamu lakukan hanyalah berada di sana. Berada di sana. Keluaran 24 ayat 12-18, Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku dan tinggallah di sana. Ini semua yang harus dia lakukan. Dia tidak akan melakukan pekerjaan itu. Musa hanya datang dan tunggu saja. Itu adalah taat. Siapa yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi akan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Mazmur 91. Inilah yang Tuhan katakan pada Musa, datang saja dan tinggallah di sini. Ini yang saya lakukan. Bukan karena setiap pagi pukul 4 saya punya keinginan saya hanya pergi dan berkata saya di sini. Suatu hari saya mengatakan kepadanya, aku akan menjadi seperti catatan tempel di tanganmu yang tidak dapat dilepaskan. Hanya itu yang bisa saya lakukan. Tetapi dalam
keputusasaan itu, dalam tekanan itu, dalam posisi itu, ketika Anda memposisikan kembali diri Anda di hadapan Tuhan, Dia sudah melakukan perubahan rupa secara supranatural. Naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Kepada para tua-tua itu ia berkata, tinggallah di sini menunggu kami sampai kami kembali lagi padamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka. Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnya Musa, dari tengah-tengah awan itu tampaklah kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam. Dia melakukan puasa mutlak, puasa supranatural. Dia tidak membutuhkan apa-apa. Inilah yang terjadi pada Anda ketika Anda berada di hadirat Tuhan. Ketika Anda memiliki tempat tinggal, ketika Anda memiliki perubahan rupa. Ketika Musa turun, mereka bahkan tidak bisa melihat wajahnya. Dia begitu surgawi. Penampilannya sangat rusak, diubah menjadi makhluk spiritual sehingga mereka takut untuk melihat wajahnya. Dan dia harus menutupi wajahnya. Dia tidak terlihat seperti manusia. Saya tidak tahu apa yang Anda alami hari ini. Saya tidak tahu apa hal utama dan keinginan dan hasrat di hati dan pikiran Anda. Tapi saya ingin memberitahu sesuatu. Kita semua harus pergi setelah ini. Ini lebih baik daripada apapun yang Anda dapat minum, Anda dapat makan, Anda dapat mengalami dalam hidup Anda. Ekstasi apapun, antidepresi apapun, apapun yang mungkin perlu membantu Anda sementara. Ini adalah masalah nyata yang perlu Anda perhatikan, inginkan, dan juga perjuangkan. Tempat tinggal seperti ini akan membuat Tuhan memberi apa yang Anda butuhkan, bukan apa yang selalu Anda inginkan. Dan ketika Anda datang ke tempat ini, hari ini kita akan berdoa. Bagaimana Anda akan datang ke tempat ini? Ini tersedia untuk kita semua. Tuhan berkata ketika Dia mengatakannya dalam firman-Nya, apabila kamu mencari aku dengan segenap hatimu, kamu akan menemukanku. Kamu akan menemukanku.